Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Saya Harili, Gembala Sidang, dan kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Tanggung Jawab Moral, yang akan kita ambil dari Yakobus pasal yang keempat ayat 13-17 dengan ayat kunci kita ayat yang ke-17. Kita awali dengan doa. Maha besar Engkau Tuhan, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar-Mu, berlimpah kasih setia-Mu. Firman-Mu tidak pernah berubah, langit dan bumi berlalu, tapi firman-Mu kekal. Berbicara kepada kami Tuhan dan bantu kami untuk boleh menjadi pelaku yang aktif, yang saat kami melakukan kebenaran firman-Mu, kami diberdekakan. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan 17. Yakobus ini saudara Tuhan Yesus. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Ayat 13, Yakobus 4. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. 15. Sebenarnya kamu harus berkata, ini saran dari Alkitab ya, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan dirimu dan dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat kunci kita 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, kunci ini jelas mengatakan, jika kita tahu firman Tuhan, kita tahu kebenaran, kita tahu mana yang baik, mana yang salah, kita tidak melakukannya, kita hidup dalam dosa, kata Alkitab. Nah, saya akan mulai terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak tahan terhadap orang-orang Kristen yang munafik. Sering kita dengar ini. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak lagi mengikuti kebaktian di gereja karena melihat begitu banyak orang munafik di sana, di dalam gereja itu, termasuk pelayan Tuhan yang juga aktif di gereja tersebut. Mereka mengenal kebenaran namun tidak melakukan kebenaran itu. Mereka munafik, kata mereka. Nah, alasan ini terus-menerus berdengung sampai hari ini. Itu adalah salah satu alasan yang paling populer mengapa orang menolak kekristenan. Apa yang mereka katakan sesungguhnya benar. Banyak sekali orang munafik di gereja. Banyak. Termasuk pelayan Tuhan, termasuk pendeta. Saya pernah bertemu dengan seorang yang begitu marah melihat kemunafikan orang Kristen. Orang ini mengatakan kepada saya setelah kebaktian, secara langsung ia berbicara kepada saya bahwa ia selalu melihat kemunafikan dalam gereja termasuk dalam kebaktian yang dihadirinya pada hari itu. Kemudian saya izin bertanya kepada orang tersebut, di mana ia berada saat ia berbicara dengan saya pada saat itu. Ia menjawab, sedang barang tentu dalam gereja, karena ia sedang berbicara dengan saya, bukan? Jadi kata saya kepada orang tersebut, Anda salah satu dari orang banyak yang berada dalam gereja yang Anda sebut sebagai munafik, bukan? Oh, saya bukan orang Kristen, katanya. Dan saya menolak menjadi Kristen karena orang Kristen munafik, katanya. Di sini letak masalahnya. Kita tidak menyembah orang Kristen.
dan orang ini memiliki kepahitan yang luar biasa dalamnya dengan orang Kristen. Nah, namun kemunafikan, dengarkan saya baik-baik, namun kemunafikan sebetulnya tidak perlu dan tidak pernah dapat dijadikan alasan untuk menolak Injil atau berhenti beribadah di gereja. Kuncinya adalah keabsahan Injil. Saya ulang, kuncinya adalah keabsahan Injil. Apakah kehadiran orang-orang munafik di gereja membatalkan keabsahan Injil? Saya ulang pertanyaan ini. Apakah kehadiran orang-orang munafik di gereja membatalkan keabsahan Injil? Membatalkan kebenaran Injil? Dalam Galatia 2 ayat 13, Rasul Paulus menuduh Rasul Petrus munafik. Namun, apakah hal itu menghilangkan keabsahan Injil yang diajarkan Petrus? Sebagian orang berpendapat demikian. Mungkin karena mereka mengharapkan orang-orang Kristiani hidup sempurna. Namun, yang mungkin mengejutkan mereka adalah bahwa Yesus sendiri menegur dan mengutuk kemunafikan. Tertulis dalam Matius 6 ayat 1 sampai 18. Matius 23 ayat 13 sampai 33. Yesus membenci kemunafikan lebih daripada orang lain. Hal ini membawa kita pada sebuah titik kunci. Keabsahan, kesempurnaan, kekristenan tidak boleh didasarkan pada orang-orang Kristen yang tidak sempurna, tetapi harus didasarkan kepada Kristus yang sempurna. Saya ulang, keabsahan kekristenan tidak boleh didasarkan pada orang-orang Kristen yang tidak sempurna, tetapi harus didasarkan pada Kristus yang sempurna. Oleh sebab itu, jika seseorang bisa menunjukkan kepada saya bahwa Yesus Kristus tersebut munafik, maka barulah ia memang memiliki alasan yang salah untuk tidak percaya kepada Injil, untuk tidak percaya kepada Yesus. Namun, itu mustahil terjadi. Yesus tidak pernah berdosa sekalipun. Ia tidak pernah bersalah sekalipun. Yesus sempurna. Coba lihat nanti di dalam Yohanes pasal ke-8 ayat ke-46. Ibrani 4 ayat ke-15. Yesus sesungguhnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian adalah jawaban bagi dalih kemunafikan karena ia sempurna adanya. Daripada memandang orang-orang munafik, pandanglah Yesus yang sempurna. Itu kuncinya. Usaha mencari gereja yang sempurna adalah ibarat menjaring angin. Sebuah usaha yang sia-sia karena tidak ada gereja yang sempurna. Namun jika engkau berhasil menemukan gereja yang sempurna, saran saya, jangan masuk dan jangan pernah beribadah di gereja tersebut. Kenapa? Karena kehadiranmu menyebabkan gereja tersebut menjadi tidak sempurna. Seperti itu. So simple. Saya berkata hal yang sama kepada orang tersebut. Seringkali dalam hidup ini, kita berjumpa dengan orang-orang Kristen yang munafik dan masyarakat mempergunakan alasan kemunafikan ini sebagai alasan untuk tidak percaya kepada Injil atau berhenti datang beribadah di gereja. Gereja, dengarkan saya baik-baik, Bapak, Ibu, saudara sekalian, gereja dalam arti sesungguhnya adalah kumpulan orang-orang
percaya dan bukan kumpulan orang-orang sempurna. Jadi orang-orang percaya atau orang-orang Kristen adalah orang-orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus. Mereka bukanlah orang yang sempurna, namun kesempurnaan Kristus diperhitungkan kepada mereka. The righteousness of Jesus Christ is imputed to the believers. Jika kita mempergunakan ketidaksempurnaan orang percaya dalam bentuk kemunafikan, mereka sebagai standar untuk menolak Injil atau berhenti datang untuk beribadah di gereja, sesungguhnya kita juga adalah salah satu di antara mereka yang kita tuding sebagai munafik, karena kita sendiri pun yang setelah mengenal kebenaran tidak melakukan kebenaran yang telah kita ketahui tersebut. Munafik kan? Injil adalah firman Tuhan yang sempurna dan tidak pernah berlalu, sekalipun langit dan bumi suatu saat akan berlalu. Orang percaya atau orang Kristen di lain pihak tetap adalah orang yang tidak sempurna. Jadi jika tidak ada kesempurnaan tersebut sampai kita bertemu dengan Yesus di surga, itu glorification kita sebut, kesempurnaan mutlak. Jadi tidak ada kaitan antara Yesus dan firman-Nya yang sempurna dengan ketidaksempurnaan orang-orang percaya. Gereja, saya katakan tadi, adalah kumpulan orang-orang percaya, namun mereka tidak sempurna, namun mereka dididik di dalam gereja melalui pengajaran-pengajaran yang sehat untuk lebih menjadi lebih baik, menjadi lebih serupa kepada Kristus dalam perjalanan hidup keseharian ini melalui pertobatan, dan pertobatan itu sendiri harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Nah, orang-orang percaya yang tidak sempurna justru disempurnakan dalam kesempurnaan Kristus. Artinya kesempurnaan Kristus diperhitungkan bagi orang-orang percaya yang tidak sempurna. Gereja adalah tempat di mana orang-orang percaya yang tidak sempurna dibentuk agar mereka makin hari makin menjadi seperti Yesus. Jadi, jika kita tidak dapat menemukan kemunafikan Kristus, kita tetap harus beribadah kepada Dia. Namun jika kita dapat menemukan kemunafikan Kristus, barulah alasan kita sah untuk tidak percaya pada Injil. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, usaha untuk menemukan kemunafikan Kristus adalah sia-sia. Ibarat menjaring angin, saya katakan tadi. Karena Kristus sempurna adanya. Dan Ia tidak pernah berdosa. Dan tidak pernah bersalah kepada siapapun sekalipun. Karena itu mari kita tetap beribadah kepada Kristus. Mari kita tetap percaya kepada Kristus yang sempurna. Dan tetap pandang Ia yang sempurna. Dan jauhkan pandangan kita dari memandang orang-orang percaya lainnya yang tidak sempurna. Kita pun salah satu dari antara mereka. Kita tidak sempurna. Memandang Kristus yang sempurna sebagai sanjungan kita adalah tanggung jawab moral. Ini tema kita pada hari ini. Tanggung jawab moral kita bersama sebagai orang percaya. Sehingga dengan memandang Dia yang sempurna, kita dapat merubah perilaku kita. Sehingga makin hari kita makin menyerupai Kristus yang hidup ini. Tanggung jawab ini harus kita bina dan kita pupuk sejak dini. Karena itu kita perlu mendidik anak-anak kita untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian kita dapat menjadi orang yang rendah hati. Kita dapat mendidik anak-anak ini menjadi rendah hati sejak usia dini. Namun kata-kata kita
yang tidak sejalan dengan perilaku kita akan menjadi batu sandungan bagi anak-anak kita. Apa yang kita ajarkan harus kita lakukan. Yang lalu saya sering mengatakan one house, one world. Ini prinsip Alkitab. Hanya ada satu aturan yang berlaku, baik bagi orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Jadi kalau kita mengajarkan, ajaran kita itu bukan hanya berlaku bagi anak-anak kita atau bagi orang lain, tapi juga terlebih dahulu terhadap diri kita. Tidak ada pengecualian. No one is above the law. Apa yang Alkitab katakan tentang tanggung jawab pribadi? Bagian dari tumbuh kembang adalah mengambil tanggung jawab untuk diri sendiri. Kita mulai sebagai bayi tanpa tanggung jawab pribadi apapun. Semua yang perlu kita lakukan sudah dilakukan untuk kita. Ya, tanggung jawab pribadi yang harus bayi lakukan adalah menyedot. Tanpa menyedot, dia nggak bisa minum susu. Mandi, ya dimandikan. Dia kotor, kita gantikan popoknya. Tapi menyedot ini tanggung jawab yang harus dilakukan bayi itu. Kita tidak dapat menyedot susu untuk bayi tersebut. Bayi tersebut memiliki tanggung jawab untuk melakukan ini. Susu disediakan. Ibu menyediakan air susu ibu. Bayi harus menyedot. Ini tanggung jawab. Saat kita melewati berbagai tahap masa kanak-kanak, kita mengambil semakin banyak tanggung jawab. Kita belajar mengikat tali sepatu kita sendiri, kita belajar membersihkan kamar kita sendiri, dan mengerjakan pekerjaan rumah kita sendiri. Nah, banyak orang tua saya lihat melakukan pekerjaan sekolah anak mereka. PR mereka dikerjakan orang tua supaya angkanya tinggi, tapi ini perbuatan yang salah. Anak diajarkan untuk tidak bertanggung jawab. Kita belajar bahwa tanggung jawab memiliki imbalannya. Dan tidak bertanggung jawab memiliki efek lain yang kurang diinginkan. Jika segala sesuatu kita kerjakan untuk anak-anak kita akan melihat dunia ini sebagai tempat yang tidak aman. Suatu saat mereka bekerja. Mereka berharap orang lain melakukan ini bagi mereka. Karena di rumah itu dilakukan orang tua bagi mereka. Mereka tidak belajar bertanggung jawab. Ini adalah sebuah kesalahan. Dan kita harus memperbaiki ini sejak di dalam rumah. Kemarin ini dalam seminar parenting di Jakarta, saya juga menyebutkan. Anak-anak generasi Z lahir dengan elektronik di tangan mereka. Mereka tahu yang gampang jika terjadi masalah. Mereka tidak tahu menyelesaikan. Dan mereka beranggapan itu bukan bagian daripada kehidupan mereka. Mereka tidak mengerti tanggung jawab untuk membereskan, untuk mencari sebuah solusi. Jika elektronik salah, maka elektronik harus memperbaiki elektronik. Sebuah pemikiran yang salah. Mereka harus diajarkan bertanggung jawab untuk mencari solusi di tengah-tengah masalah yang ada. Ini tanggung jawab pribadi yang harus ditempatkan di dalam kehidupan mereka. Membersihkan kamar, membaca Alkitab, dan lain-lain sebagainya. Harus diajarkan kepada mereka. Dalam banyak hal, perbedaan antara seorang anak dan seorang dewasa adalah kesediaannya untuk mengambil tanggung jawab pribadi atas tindakannya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku itu. Perubahan terjadi. Dapat dibayangkan jika orang dewasa bicara seperti kanak-kanak. Orang menjauh dari diri orang dewasa ini. Tanda petik. Dewasanya tanda petik. Alkitab mengajarkan konsep tanggung jawab pribadi seperti yang tertulis dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-18 ayat 20. Yeskiel 18 ayat 20. Saya bacakan. Orang-orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak
akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, tanggung jawab pribadi terkait erat dengan hukum menabur dan menuai. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Barusan kita lihat ini. Orang benar mendapatkan upah kebenarannya, orang fasik mendapatkan upah kefasikannya. Yesaya 3 ayat 10 sampai 11 mengatakan, katakanlah, ini Yesaya 3 ayat 10 sampai 11. Catat ini baik-baik. Penting. Yesaya 3 ayat 10 sampai 11. Katakanlah, berbahagia orang benar. Tadi dikatakan orang benar mendapatkan upah kebenarannya, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. 11. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Perintah perjanjian lama dikaitkan dengan berkat bagi ketaatan dan hukuman bagi ketidaktaatan. Dengan kata lain, hukum Taurat menekankan tanggung jawab individu untuk menanggapi dengan cara yang pantas secara moral terhadap kebenaran yang diwahyukan Allah. Allah dengan jelas mendefinisikan yang benar dan yang salah, dan umatnya diharapkan untuk melakukan apa yang benar. Hal ini telah terjadi sejak di Taman Eden, ketika Adam diberi perintah khusus dan diharapkan untuk mematuhinya. Adam gagal untuk mematuhinya. Kemudian putra Adam, kita sekalian, bertanggung jawab terhadap kehidupan kita hari lepas hari. Kain, yang merupakan keturunan Adam, diperingatkan oleh Tuhan bahwa ia akan bertanggung jawab secara pribadi atas tindakannya. Kejadian 4 ayat 7. Tuhan memperingatkan untuk mengubah pola pikirnya. Kain tidak melakukan ini. Dia tetap menjalankan apa yang ada dalam pikirannya, yaitu kejahatan, dengan membunuh Abil, adiknya. Akan bertanggung jawab. Ingat ya, tentang pribadi akan ini, menyembunyikan barang-barang tumpas. Akan bertanggung jawab atas dosanya di Yeriko. Yosua pasal yang ke-7 ayat 14 sampai 15. Yunus bertanggung jawab atas pilihannya untuk lari dari Tuhan ketika ia diutus ke Niniwe. Yunus pasal yang pertama ayat 7 sampai 8. Orang Lewi bertanggung jawab atas pemeliharaan kemah pertemuan. Bilangan 18 ayat yang kelima. Para diaken gereja mula-mula mengambil tanggung jawab pribadi untuk memenuhi kebutuhan praktis gereja. Kisah para Rasul 6 ayat yang ketiga. Rasul Paulus diberi tanggung jawab untuk merintis jalan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, Gentiles, Efesus 3 ayat yang kedua. Nah, Alkitab mengharapkan kita untuk mengambil tanggung jawab pribadi dalam semua bidang kehidupan. Kita bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita berjalan dalam takut akan Tuhan. Tanggung jawab kita. Ya, anak-anak berusaha menolak itu. Ini tanggung jawab kita. Orang yang sehat jasmani harus bekerja untuk makanan mereka. 2 Tesalonika 3 ayat 10 mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Suami harus bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan rumah tangga mereka. 1 Timotius 5 ayat ke-8. Kadangkala orang mencoba menghindari tanggung jawab pribadi, biasanya dengan cara menyalahkan orang lain. Just blame others. Adam mencoba menyalahkan Hawa atas dosanya. Hawa menyalahkan ular, iblis. Kain mencoba menghindari tanggung jawab. Kejadian 4 ayat ke-9. Pilatus berusaha membebaskan dirinya dari kesalahan dalam kasus penyaliban Kristus. Ketika ia melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan,
Ia, Pilatus, mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusanmu sendiri. Matius 27 ayat 24. Yang ingin saya katakan pagi hari ini adalah catatkan ini baik-baik. Iblis tidak dapat melakukan atau memaksakan kehendaknya dalam bentuk apapun kepada kita kecuali kita setuju untuk melakukannya. Gak dapat kita katakan iblis memaksa aku melakukan itu. The devil makes me do it. Gak ada itu. Kecuali kita mau, kecuali kita setuju. Iblis nggak bisa paksakan apa-apa. Tuhan juga tidak pernah dapat memaksakan kehendaknya. Ayo percaya kepada Yesus. Enggak. Pilihan. Karena manusia diberikan free will. Pergunakan free will kita dengan baik-baik untuk memilih yang baik. Pernah kita bahas. Hari ini aku perhadapkan kau dengan hidup dan kematian. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Tuhan mengajak kita memilih yang benar. Pilihannya ada pada kita. Pada akhirnya, upaya untuk melemparkan tanggung jawab adalah sia-sia. Seperti yang tertulis dalam bilangan 32. Bilangan 32 ayat 23. Dengar baik-baik. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan. Dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Tadi persis dengan kitab Yakobus yang kita baca, pasal yang keempat ayat 17 ya. Dengan perkataan lain, dosa akan menimpa orang yang melakukannya. Tidak ada seorang pun yang dapat luput dari konsekuensi dosa yang diperbuatnya. Ya, siapa yang berdosa, dia menanggung konsekuensinya, bukan orang lain. Gak dapat kita salahkan orang lain. Yang lalu saya juga berbicara, until you own your mistake, you are not going to make changes. So nothing changes if nothing changes. Sampai kita mengakui dan memiliki kesalahan kita tersebut, dosa kita tersebut, kita tidak pernah dapat membuat perubahan. Karena selama kita menuduh orang lain, menyalahkan orang lain yang kita tuduh itu yang harus membuat perubahan. Ini sebuah kesalahan fatal. Kita harus menerima kesalahan kita dan membuat perubahan atas kesalahan yang ada. Kita masing-masing memiliki tanggung jawab pribadi untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Setan juga percaya kepada Injil, tapi tidak merubah nasibnya, dia tetap masuk neraka. Kepada manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Allah, kita diberi kesempatan untuk bertobat dan diberi pengampunan. Upah dosa kita dibayar oleh Yesus Kristus. Setan tidak memiliki privilege ini. Jadi kita masing-masing memiliki tanggung jawab pribadi untuk bertobat dan percaya kepada Injil seperti yang tertulis dalam Markus 1 ayat yang ke-15. Dan kemudian memuliakan Tuhan dengan pekerjaan baik seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Yang berbunyi seperti berikut, sebagai berikut. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, artinya Allah mau, supaya kita hidup di dalamnya. Supaya kita hidup di dalamnya. Nah, hidup di dalamnya berarti hidup dalam pekerjaan baik. Bukan pekerjaan yang jahat, yang penuh dengan tipu muslihat. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kata 1 Yohanes 5 yang ke-12. 1 Yohanes 5 yang ke-12. Mereka yang memilih untuk menolak kebenaran Allah tidak dapat berdalih seperti yang tertulis dalam Roma 1 yang ke-20. Kita tidak dapat menghindari tanggung jawab pribadi kita untuk menjalankan iman kita kepada Kristus. Setiap dari kita dituntut untuk hidup melakukan pekerjaan yang baik. Untuk itu mari kita pelajari apa yang Yakobus pasal yang keempat ayat 17 maksudkan yang telah kita baca tadi bersama-sama. Kita dapat membacanya sekali lagi. Yakobus 4 ayat 17. Saya bacakan. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu
bagaimana ia harus berbuat baik. Ia tahu, tetapi ia tidak melakukannya. Ia berdosa. Dia tahu mana yang benar, dia lakukan yang salah. Dia bertanggung jawab. Seluruh bagian yang mengarah ke ayat ini adalah tentang perbedaan antara hikmat duniawi dan hikmat ilahi. Nah, banyak kali orang Kristen juga, walaupun dalam Mazmur 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ia bagaikan pohon yang ditanam tepi aliran air, berbuah pada musimnya, tidak menjadi layu daunnya, apa yang diperbuatnya berhasil. Ini, tapi berapa banyak orang Kristen berusaha mendekati approach dengan hikmat duniawi kepada orang-orang lain agar dapat menyetujui alam pikiran yang salah sekalipun ia tahu yang benar. Ya, ini salah. Jadi seluruh bagian yang mengarah ke ayat ini adalah tentang perbedaan antara hikmat duniawi dan hikmat ilahi, hikmat surgawi. Dalam Yakobus 4 ayat 13-17, Yakobus menunjukkan bahwa berbicara tentang rencana manusia tanpa mengakui pengaruh Tuhan dalam rencana yang ada adalah jahat. Itu adalah bentuk kesombongan dan hanya cocok dengan sikap arogan yang selama ini Yakobus gunakan untuk menegur para pembacanya. Perhatikan lagi itu. Yakobus pasal yang keempat ayat 13-16. Kesombongan manusia. Mereka menyingkirkan Tuhan. Jadi pada saat kita merenungkan Yakobus 4 ayat 13-17, kita akan menemukan bahwa Yakobus membuat pernyataan yang mendalam dan menantang tentang ayat-ayat ini. Ayat ini sedikit mengagetkan dan mungkin memang dimaksudkan untuk mengagetkan kita pembacanya. Yakobus telah memberikan beberapa argumen tentang apa artinya bagi seorang Kristen untuk menjalankan iman kita kepada Tuhan. Yakobus telah menjelaskan bahwa banyak cara yang kita jalani sebagai orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari kita yang biasa kita gunakan untuk berpikir tentang hidup kita sangat bersifat arogan. Mementingkan diri kita sendiri, nggak peduli kepada orang lain. Tidak beriman dan melupakan Tuhan dalam perencanaan yang ada. Dan tidak jarang orang Kristen menempuh jalan yang salah dengan berbohong atau memanipulasikan untuk mendapatkan keuntungan. Yakobus memaksudkan bahwa kita selaku orang Kristen seringkali bergantung pada hikmat kita sendiri yang sangat dangkal dan melupakan Tuhan. Kita tidak berdoa dan meminta hikmat dari Tuhan. Ini adalah bentuk kesombongan. Saya membuat catatan di sini. Bersekutu dan mendekatkan diri kepada Tuhan merupakan tanggung jawab moral kita masing-masing. Kita perlu membaca Alkitab tiap hari. Sebagian besar agama apapun juga, membingkai kewajiban moral dengan cara yang sangat pasif. Mereka menekankan untuk menghindari kejahatan sebagai tanggung jawab moral. Di sini Yakobus mengikuti contoh Paulus yang memberi kita perintah yang jauh lebih sulit, yaitu untuk senantiasa hidup melakukan pekerjaan baik seperti yang tertulis dalam Efesus 2 yang ke-10. Dan dengan demikian kita secara otomatis melakukan perintah Yesus yang jauh lebih sulit dan jauh lebih kuat, yaitu dengan cara yang aktif, memilih secara sadar melakukan kebaikan bagi orang lain, karena pada dasarnya kita pun ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Hukum menabur dan menuai, Matius 7 ayat 12. Contoh, mengampuni. Ini bagian yang tersulit, karena kita harus mengalahkan daging kita. Kita tahu ini adalah sebuah kebenaran. Waktu Kristus mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, Ia bukan hanya memberikan pengajaran dalam bentuk
kata-kata, tapi ia memberikan pengajaran dalam bentuk kerja nyata. Ia sedang dalam keadaan tersalib. Dia sedang berjuang dalam kesakitan. Namun ia memilih untuk mengampuni. Yang lalu pernah saya katakan, forgiving what we cannot forget creates a new way to remember it. Mengampuni apa yang tidak dapat kita lupakan, menciptakan cara baru untuk mengingatnya. Perlu kita pelajari akan hal ini. Maksud Yakobus di sini adalah untuk menjadikan ketaatan kepada Tuhan sebagai kebutuhan yang sangat bersifat pribadi. Kita bergantung kepada Tuhan. Kekristenan tidak menerima gagasan spiritualitas pasif. Enggak, kita Kristen aktif. Semua orang Kristen dituntut untuk menanggapi perintah Tuhan dan melakukannya secara proaktif dan aktif dalam ketaatan penuh 100%. Bagi orang yang tidak percaya, hal ini dimulai dengan menanggapi atau menolak Injil. Bagi orang percaya yang telah diselamatkan, ini berarti kita harus bertindak sesuai dengan apa yang kita akui sebagai keyakinan iman kita. Artinya, dalam kehidupan keseharian kita, selama kita hidup di dunia ini, kita harus mengandalkan Tuhan dan harus bergantung kepada Tuhan, dan tidak ada hari yang dapat kita lalui tanpa Tuhan. Nggak ada. Kita telah mengetahui kebenaran ini. Dan jika kita tidak melakukan kebenaran yang telah kita ketahui ini, maka kita hidup dalam dosa. Yakobus 4 ayat 17. Kita tidak mengikut sertakan Tuhan dalam perjalanan hidup keseharian kita. Dengan kata lain, kita tidak mempercayainya. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak punya alasan untuk tidak melakukannya. Jadi kalau kita harus menggantungkan diri kita kepada Tuhan, kita harus datang dalam doa. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jika ada ajaran Yakobus dalam kitab Yakobus ini yang menggambarkan kita akan salah jika kita tidak bertobat dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita itu. Terlalu mudah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk menanggapi ajaran kitab suci secara filosofis tanpa benar-benar membuat perubahan apapun. Kita mungkin suka merenungkan ide-ide besar, mempertimbangkan berbagai poin pada saat menimbang maknanya. Namun, jika yang kita lakukan hanyalah memikirkannya dan tidak pernah menjadi pelaku firman Tuhan secara proaktif maupun aktif, kita berdosa. Baca lagi Yakobus 1:22 dan Yakobus 4 ayat 17 tadi. Yakobus 1 ayat 22 ini menambahkan lapisan kewajiban pada pengetahuan kita. Kegagalan untuk melakukan kewajiban kita, yaitu apa yang telah kita ketahui, merupakan kegagalan tindakan. Kita gagal untuk bertindak. Kita tidak hanya dimaksudkan untuk menghindari kejahatan seperti yang dianjurkan agama-agama dunia ini. Orang-orang beriman kepada Kristus secara moral bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan apa yang kita ketahui sebagai kebaikan, dan ini adalah kebenaran. Kebenaran yang telah kita ketahui pada saat dilakukan akan memerdekakan kita. Mengapa? Pertanyaan selanjutnya. Mengapa orang yang tahu bagaimana berbuat baik tetapi tidak melakukannya adalah dosa? Yakobus 4 ayat 17 tadi kan? Kita harus pelajari ini. Setelah menasihati para pembacanya tentang pentingnya kerendahan hati, seperti yang ditulis dalam Yakobus 4 ayat 13-16, Yakobus memperingatkan dalam ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Mari kita pelajari ini. Di seluruh suratnya, Yakobus menantang para pembacanya untuk bertindak. Mereka harus menjadi pelaku firman dan bukan hanya sekedar pendengar. Yakobus 1 ayat 22. Jika orang hanya menjadi pendengar tetapi bukan pelaku, maka mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka harus berbicara dan bertindak sebagai orang yang bertanggung jawab. Yakobus 1:22.
Yakobus 2 ayat 12. Yakobus 2 ayat 12. Karena iman tanpa perbuatan tidak akan menyelamatkan orang yang membutuhkan dan tidak berguna dalam menyelesaikan situasi itu. Yakobus 2 ayat ke-14. Seseorang harus mengambil tindakan dan memenuhi kebutuhannya. Yakobus 2 ayat 16. Yakobus bahkan melangkah lebih lanjut, melangkah lebih jauh lagi dengan menegaskan bahwa perbuatan perlu dilakukan agar seseorang dibenarkan di hadapan orang lain. Perbuatan merupakan tanda keselamatan seseorang karena ia akan bertindak sesuai dengan iman yang diyakininya. Demikian pula adalah dosa bagi orang yang tahu bagaimana berbuat baik tetapi tidak melakukannya. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus menantang para pembacanya bahwa jika mereka menganggap diri mereka bijaksana, mereka harus menunjukkan kebijaksanaan mereka tersebut dengan perbuatan baik dalam kerendahan hati penuh dengan roh kebijaksanaan. Yakobus 3 ayat 13. Dengan pokok bahasan demi pokok bahasan, Yakobus memanggil orang untuk mengambil tindakan, melakukan apa yang mereka tahu benar. Apakah mereka ingin dekat dengan Tuhan? Maka mereka harus mendekat kepadanya. Yakobus 4 ayat ke-8. Apakah mereka ingin ditinggikan? Maka mereka harus merendahkan diri. Yakobus 4 ayat ke-10. Dengan setiap hasil yang diinginkan, ada tindakan yang perlu dilakukan. Dan kita bertanggung jawab untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Engkau mau diberkati, jadilah berkat. Adalah dosa bagi orang yang tahu bagaimana berbuat baik, tetapi tidak melakukannya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 23, Paulus membahas masalah yang serupa. Ia menginstruksikan jemaat Korintus untuk peka terhadap masalah hati nurani. Paulus menulis dalam 1 Korintus 10 ayat ke-23 bahwa segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi bukan segala sesuatu membangun. Karena prinsip ini, orang harus mencari sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Bahkan rela menyerahkan kebebasan mereka sendiri demi orang lain. Alih-alih mencari kebaikan untuk diri mereka sendiri, mereka juga harus mencari sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi sesama mereka. 1 Korintus 10 ayat ke-24. Mereka memiliki kebebasan untuk memakan apapun yang dijual di pasar, bahkan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala. Lihat 1 Korintus 10 ayat ke-26. Namun kebebasan itu harus dibatasi secara sukarela jika seseorang mengajukan masalah demi hati nurani. 1 Korintus 10 ayat ke-28. Seperti yang dikatakan Yakobus, adalah dosa bagi orang yang tahu bagaimana berbuat baik tetapi tidak melakukannya. Yakobus 4:17 tadi kan. Bahkan dalam masalah hati nurani ini merupakan tanggung jawab moral, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama. Paulus menambahkan bahwa adalah baik untuk tidak makan atau minum apapun yang dapat menyebabkan saudaranya tersandung. Roma 14 ayat 22. Roma 14 ayat 23 mengatakan, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Hal ini sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan Yakobus. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Dan saat kita mempelajari apa yang seharusnya kita lakukan, kita perlu menjadi pelaku dan mengambil tindakan terhadap apa yang kita ketahui tersebut. Kita juga perlu peka terhadap orang-orang di sekitar kita dan mengupayakan kebaikan bagi mereka. Kita perlu bersedia membatasi kebebasan kita jika kita perlu untuk membangun mereka yang mungkin memiliki
masalah hati nurani. Misalnya, dengan sukarela tidak memakan makanan tertentu. Jika dengan memakan makanan tertentu, saudara kita yang masih lemah imannya mempertanyakan tindakan kita tersebut. Jadi dalam hal ini, kita harus peka terhadap iman dan hati nurani saudara seiman kita tersebut. Dan hal ini merupakan tanggung jawab moral kita untuk tidak menjadi batu sandungan bagi saudara seiman kita yang masih lemah imannya. Dengan melakukan kebaikan seperti ini, yaitu dengan mempertimbangkan hati nurani orang lain yang berada di sekitar kita, kita telah melakukan sesuatu yang baik bagi sesama kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Kesimpulan kita, akhir dari segala sesuatu pembelajaran kita minggu pagi ini, saya simpulkan, dalam segala hal, kita bertanggung jawab secara moral dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus peka terhadap sesama kita. Sekalipun apa yang kita lakukan diperbolehkan, namun kita harus memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan apakah yang diperbolehkan tersebut berguna, apakah yang diperbolehkan tersebut bermanfaat, apakah yang diperbolehkan tersebut membangun sesama kita. Jika apa yang kita lakukan tersebut sekalipun diperbolehkan, namun menjadi batu sandungan bagi sesama kita, kita bertanggung jawab secara moral untuk melakukan apa yang benar. Yaitu tidak melakukan apa yang ingin kita lakukan karena dapat menjadi batu sandungan bagi sesama kita yang masih lemah iman mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara, memberitakan kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Biarlah kami senantiasa memilih secara proaktif dan aktif menjadi pelaku firman-Mu dan menghasilkan buah yang mempermuliakan nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati san kau masuk. Diberkati san kau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati pelayananmu. Diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan akan membuat berhasil agar nama Tuhan dipermuliakan. Bila kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Roh Kudus. Saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian telah selesai. Atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon diri. Shalom.